Ya guys, kembali lagi di channel Jaslaw Official ya. Kali ini saya akan membuat video lagi ya guys, video tes atau soal tes kerja Microsoft Excel ya. Nah kali ini dengan data yang sama di part 1 tadi, di video di part 1, yaitu dengan rental mobil saving mundur terus. Nah di sini perbedaannya itu kita tidak memakai sheet ya, sheet data kendaraan, tetapi kita hanya diberikan keterangan soal ya, seperti di sini. Biar saya apakan lagi ya, saya besarkan lagi di sini, sudah sini. Nah kita hanya dikasih keterangan soal seperti ini. Keterangan soalnya itu adalah jenis kendaraan itu Jeep B sama dengan minibus, SD sama dengan sedan, TR sama dengan truk ya. Oke guys, sebelum kita lanjut, ingatkan kembali kepada teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu, silahkan di like, di komen, dan di share supaya channel ini bisa maju, berkembang, dan saya terus berkarya. Oke guys, kita lanjutkan. Kalau sudah, lanjutkan ya. Oke, di jenis kendaraan ya, seperti di part 1 tadi ya, kita pakai rumus VLOOKUP. Nah ketika kita jumpa dengan soal seperti ini pas kita mau ngelamar, pas kita ngetes di perusahaan ya, tes Excel. Nah kita jumpa dengan soal ini yang hanya memberikan keterangan soal doang seperti ini ya, seperti di kanan, sebelah kanan saya ini. Nah di sini di part 1 tadi saya jelaskan di jenis kendaraan ini kita pakai sheet data kendaraan dan kita pakai rumus VLOOKUP. Namun di sini saya nggak pakai VLOOKUP. Kenapa? Karena kita nggak dikasih yang namanya data sheet data kendaraan atau data bantuan ya. Tapi kita hanya dikasih keterangan soal seperti ini. Nah kita menggunakan if ya, bukan VLOOKUP ya. Jadi rumusnya seperti ini, sama dengan ya, sama dengan if. Nah if ini kita logical testnya itu adalah MB ya, MB baru titik koma ya masuknya. Oke ya, jika if ini adalah jika ya, jika MB ini jika di C7 ini sama dengan ya, sama dengan titik 2 ya, titik 2 ketik MB seperti ini, titik 2 lagi ya, baru titik koma maksudnya, bukan titik 2 ya, titik koma baru titik koma value if true ya, value if true, maka dia minibus ya, maka yang benarnya adalah minibus. Coba kita buat minibus ya, minibus seperti ini ya. Nah udah dapat seperti ini, baru kita buat titik koma lagi. Nah setelah itu jangan langsung false, artinya jangan langsung kita tutup, kita buka lagi if yang baru. If, kenapa? Karena kita disuguhkan soalnya itu 3 logika ya, MB, SD sama TR. Baru kita buka if lagi, baru logical testnya C7 lagi, titik koma ya, seperti titik koma, baru kita masuk ke value if true nya, maaf ya, sama dengan ya, sama dengan tanda kutip. Oke, sama dengan tanda kutip. C7 sama dengan SD ya, tadi MB udah, baru SD ya, tanda kutip lagi, titik koma ya, tanda kutip lagi, SD itu sedan ya. Oke, baru kita ketik sedan seperti ini. Nah baru kita pilih yang titik koma, baru kita pilih truk. Jadi selain daripada MB dan SD ini, minibus dan sedan ini ada yang namanya false itu adalah truk.
truk ya, baru kita tutup kurung 1 2 ya, 2 kali titik kurung baru enter. Nah seperti ini sih. Jadi hampir sama ya guys ya, hampir sama seperti yang di soal part 1 tadi, hampir sama ya, namun kita menggunakan rumus yang berbeda sesuai dengan soal yang diminta atau dikasih ya sama perusahaan yang mau ngetes kita. Oke, lanjut ya, tarif per jam ya. Oke, kita di tarif per jam ini di part 1 kita pakai yang namanya VLOOKUP ya guys untuk menyelesaikan soal ini. Tapi di sini kita pakai rumus if lagi ya. Kita bukan pakai VLOOKUP tapi rumus if. Nah, di tarif per jam ini ya ada SD 10.000 sama dengan 10.000, NT sama dengan 12.500, TR sama dengan 15.000. Nah, oke. Di sini kita selesaikannya dengan menggunakan rumus if ya. If. Oke, seperti ini if. Baru logical testnya apa gitu kan. Logical testnya itu adalah kode kendaraan lagi ya. C7 ya sama dengan tanda kutip ya. Saya yakin teman-teman bisa lah ya menggunakan if ya. C7 sama dengan tanda kutip MB ya, MB seperti ini. Oke. Tanda kutip lagi, baru titik koma ya, titik koma seperti ini. Baru MB ini per jamnya berapa, kita tengok di sini. MB sama dengan 12.500 ya. Baru kita ketik 12.500. Baru kenapa tidak kita kasih lagi tanda kutip, karena ini bukan huruf melainkan ini adalah angka, jadi bebas ya, kita tidak pakai tanda kutip kalau kita buat fill if itu, karena ini punya nilai gitu. Baru titik koma lagi ya, baru if ya, baru SD maaf C7 ya, C7 seperti ini, kita pilih lagi C7, baru titik koma maaf sama dengan tanda kutip ya, tanda kutip, baru SD sesuai dengan keterangannya tadi, baru tanda kutip lagi, baru titik koma ya, titik koma. SD ini berapa per jamnya, kita lihat ya, kita lihat SD nya 10.000, baru kita tulis 10.000 ini, baru titik koma, baru selain dari SD dan MB tarif per jamnya itu ada TR yaitu 15.000, tinggal tulis 15.000 seperti ini, baru tutup kurung 2 kali baru enter. Nah ya, udah dapat hasilnya guys, seperti ini. Di atas sudah dapat hasilnya, baru tarik sampai ke bawah seperti ini. Nah, tarif per jamnya udah ketemu nih ya. Nah, seperti di part 1 tadi ya, biaya sewanya itu sama dengan lama sewa ya dikali tarif per jam ya. Contohnya 26 jam dikali tarif per jamnya itu contohnya 12.500 ya. Jadi rumusnya sama dengan lama sewa dikali ya seperti ini tarif per jam, baru kita enter ya, baru kamu tinggal tarik ke bawah lah ya, seperti ini, ditarik ke bawah jadi seperti itu. Nah, di denda sama seperti di part 1 juga ya guys. Untuk menyelesaikan soal ini kita didenda ya, didenda. Oke, sama dengan ya, sama dengan oke. Nah, di denda ini contohnya dia lewat dari 26 ya, sama seperti di part 1 ya. Contohnya dia lewat dari 24 jam ya. Contohnya seperti ini, kita selesaikan soalnya seperti ini. If ya, if E7 ya, lama sewa oke, lebih dari, contoh lebih dari 24 jam oke, titik koma, maka kita denda dia sebanyak 20%. Contoh ya, contoh 20%
seperti ini 20%, baru dikali G7 ya, G7 yaitu biaya sewa ya. Nah, jadi 20% dari biaya sewa ya, seperti itu ya. Baru titik koma lagi, baru 0. Coba kita buat, baru kita enter sampai ke bawah. Jadi dapat hasilnya guys. Jadi di atas 24 dia harus didenda ya, sebanyak 20% dari biaya sewa. Jadi kira-kira seperti itu guys untuk penyelesaian soal ini. Untuk sampai denda ya, ini sampai denda baru jumlah bayar. Nah, seperti yang kita ini tadi ya, kita bahas di part 1 ya, di video part 1 itu untuk jumlah bayar itu sama dengan ya, sama dengan biaya sewa ditambah denda ya, seperti di part 1 tadi. Biaya sewa sama dengan ditambah denda ya. Baru kita taruh sampai ke bawah ya guys. Nah, total bayarnya juga seperti di part 1 ya, sum ya, sum seperti ini, baru blok lagi, baru kurung, baru enter ya. Rata-rata juga seperti itu guys, sama dengan average seperti ini. Oke, baru kita buat ya seperti ini, baru tutup kurung lagi, baru enter. Seperti ini juga di biaya tertinggi sama dengan max ya, max sama dengan tutup kurung, baru seperti ini juga name ya. Oke, baru kita tes seperti ini ya. Udah selesai ya guys, dijamin kamu bakalan 100% lulus tes kerja soal Excel ya, Microsoft Excel untuk soal ini ya. Sangat sederhana untuk soal ini. Jadi di part 1 kita pakai rumus VLOOKUP, di sini kita hanya pakai rumus if, dan hasilnya bisa kamu nikmati ketika kamu melamar pekerjaan di perusahaan yang setiap harinya menggunakan Microsoft Excel. Oke guys, untuk video ini sudah selesai. Untuk di part 2 ini saya ingatkan kembali, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share, dan ditekan juga loncengnya guys, supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini. Terima kasih ya guys. Nantikan video saya berikutnya. Terima kasih. Bye bye.